Baik, saat ini saya Aprilia Tesonika Award dengan NIM 20053012. Saat ini saya akan membahas tentang studi kasus Bank Syariah Bank Indonesia yang membukukan kegiatan usaha PT Bank Global. Sejak 14 Desember tahun 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan PT Bank Global Tbk sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang, terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi ada bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka di PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Dan yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khususnya pada 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Selanjutnya yang ketiga, direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian, ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Yang keempat, direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang solusi dari studi kasus yang telah saya paparkan. Yang pertama di sini adalah sebagai perusahaan terbuka semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Dan yang kedua, seperti dilansir dalam Investor Daily Online, bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola Bank Global dan PAM. Dan untuk solusi yang ketiga di sini adalah kasus Bank Global menarik dan diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir ini. Dan yang keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bapepam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari keempat solusi tersebut. General market risk merupakan risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset modal semata, tetapi juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak mengolah manajemen risiko dengan baik, sehingga menjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Yang penting dari kasus-kasus pembekuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun perusahaan bank untuk mencerminkan diri dalam mengelola keuangan dan manajemen perbankan agar tidak ada penyimpangan dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Baiklah, sekian dari studi kasus yang saya paparkan. Terima kasih.